Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama kami ucapkan selamat datang di acara sholat Idul Fitri ini atas kerjasama KJRI LE dengan Masjid At-Tahir Indonesia Muslim Foundation. Dan terima kasih kepada KJRI LE beserta seluruh stafnya yang telah membantu kita untuk menyiapkan acara Idul Fitri sejak hari Kamis dan kemarin Sabtu. Cuma alhamdulillah Allah memberikan rezeki hujan, jadi harus kita pindahkan ke dalam masjid ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas nama Masjid At-Tahir Indonesia Muslim Foundation yang telah membantu kegiatan kita di Masjid At-Tahir selama ini. Kegiatan sebagai laporan kepada Bapak Ibu semuanya, kegiatan Ramadan di Masjid At-Tahir yang pertama adalah kita adakan bazar Ramadan 2 minggu sebelum Ramadan. Kemudian kita bagi-bagi sembako ke tetangga-tetangga masjid dalam rangka untuk silaturahmi kepada tetangga-tetangga kita yang sudah sangat sabar dengan kita, yang parkirannya sering jadi penuh karena kedatangan jamaah kita. Kemudian ada acara daily iftar, buka bersama setiap hari. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendonasikan makanannya untuk iftar kita. Kemudian kita ada juga mendatangkan 3 ustadz. Yang pertama adalah Ustadz Muhammad Joban, kemudian yang kedua adalah Ustadz Bambang Irawan, dan yang insya Allah sekarang masih bersama kita adalah Ustadz Ahmad Faris Bikyu yang akan menjadi khotib pada pagi hari ini. Terus kemudian kita juga dalam rangka mengikuti anjuran supaya memelihara bumi kita dalam acara buka puasa bersama, kita menjalankan Green Ramadan. Di semua yang datang menikmati iftar bersama kita diwajibkan membawa reusable container. Kemudian ada acara anak-anak, kita ada acara lomba Ramadan. Kemudian ada acara iktikaf dan sahur bersama. Kemudian alhamdulillah Sabtu minggu lalu saudara kita di Masjid San Bernardino insya Allah akan segera membangun masjid, akan memiliki masjid yang kita sebut sebagai Masjid by Indonesian. Jadi masjid untuk semua orang, cuma disediakan oleh kita, didanai oleh kita komunitas Muslim Indonesia. Sebagai Muslim negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, kehadiran kita belum mewakili jumlah tersebut. Jadi ini adalah dalam rangka usaha untuk ikan lewat genslengan yang akan kita edarkan, akan kita donasikan semuanya ke Masjid At-Taqwa, ke Nusantara Muslim California, untuk insya Allah bisa mempercepat terrealisasinya masjid tersebut. Just for those that don't speak Indonesian, all the donations that we collected today, insya Allah we will donate it to the Nusantara Muslim California to help them to build a masjid in San Bernardino. So try to make sure you donate more than usual. Let's say usually you donate $20 or $30, maybe you can double it, inshallah. This become sedekah jariah for all of us, inshallah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dan telah kerjasamanya untuk mengikuti anjuran kita supaya softnya lebih rapi dan bisa menampung semua jamaah yang akan hadir hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara
Andi Yusuf Maison, dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri oleh Ustaz Ahmad Wali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والطاعة،
فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama terbenamnya matahari Ramadan kemarin kita memasuki babak baru dalam kehidupan, satu hari agung yang disebut dengan Idul Fitr, merujuk kepada hari raya berbuka setelah kita mempuasakan hawa nafsu kita, melatih diri kita memiliki kontrol penuh terhadap kehidupan kita, membuat kehidupan yang merdeka sesungguhnya. Sebab kemerdekaan itu, kebebasan itu bukan kebebasan dapat melaksanakan segala sesuatu yang kita inginkan, tapi dapat membebaskan diri kita dari tekanan keinginan yang ada di dalam diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa damainya ketika kita merasakan betapa kerdilnya diri ini, betapa agungnya Allah di alam semesta, dan keagungannya itu dapat kita bawa sampai ke dalam hati kita. Siapalah kita ini dibandingkan dengan seluruh penduduk bumi? Bumi pun sangat kecil di dalam tata surya. Tata surya pun sangat kecil dalam tataran kosmos yang lebih besar, the Milky Way. Itu juga lebih kecil karena lebih luas lagi, sampai banyak sekali benda-benda langit, bintang, planet yang belum bisa ditemukan oleh manusia. Itulah manusia. Tapi manusia menjadi mulia karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kita bertakbir pada hari ini. Bertakbirlah dengan hatimu selain dengan lisanmu. Rasakan keagungan Allah dalam kehidupanmu, biar engkau dapat merasakan betapa damai hidup di bawah aturan Allah. Betapa damai hidup merasakan kesyukuran akan seluruh kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pada hari yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mengupas pidato penting Nabi SAW saat pertama kali menjabat sebagai kepala negara. Bayangkan satu suasana yang luar biasa ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Orang-orang berkerumun, berkumpul ketika beliau diangkat menjadi kepala negara, ketika beliau diangkat untuk memimpin Madinah. Satu momentum yang menjadi tolak ukur, tonggak kilometer nol peradaban dunia. Jangan lupa, dari hari itulah kemudian peradaban Islam memimpin dunia paling panjang dalam sejarah umat manusia. Jangan merasa kecil, milikilah mindset berlimpah ketika kita menjadi seorang muslim. Tidak ada di atas sejarah muka bumi ini peradaban yang lebih panjang daripada peradaban Islam. Dari sejak abad ke-7 sampai abad ke-15, kitalah yang memimpin pengetahuan, memimpin kekuatan militer dan politik. Kitalah yang menjadi pemimpin peradaban bagi bangsa. Bayangkan pada hari pertama bagaimana Nabi memulai tonggak peradaban itu. Manusia berkumpul, dan di antara kerumunan manusia itu ada seorang Yahudi sebelum beliau memeluk Islam bernama Abdullah bin Salam. Dia menyeruak, ingin melihat, ingin memandang, ingin mendengar apa yang disampaikan oleh utusan Allah yang terakhir itu. Orang-orang memperhatikan apa pidato pertama Rasul SAW ketika diberi mandat memimpin Madinah. Pidato seorang kepala negara setelah dilantik menunjukkan prioritas-prioritasnya, menunjukkan arah kebijakan-kebijakannya. Orang-orang bahkan menghitung setiap presiden yang dilantik itu. Dia menyebut kata Timur Tengah berapa banyak, dia menyebut kata Islam berapa banyak, dia menyebut kata ekonomi, kata pangan,
kata politik, kata perang, kata perdamaian, dan lain-lain sebagainya. Ini untuk melihat ke arah mana kebijakan selanjutnya. Ketika Nabi berdiri, Abdullah bin Salam di antara kerumunan manusia itu ingin mendengar apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan pidato politik karena beliau hari itu diangkat menjadi kepala pemerintah, atau dia akan menyampaikan tema ekonomi sebab urusan besar eksodus manusia besar-besaran dari Mekah menuju Madinah adalah problem ekonomi yang penting, atau Nabi akan menyebutkan tentang isu keamanan, stabilitas sebab di Madinah ada sejarah panjang konflik antara dua suku besar, Aus dan Khazraj, atau beliau akan menyampaikan pidato sebagai seorang pemimpin spiritual, bicara tentang keimanan dan agama. Lihatlah bagaimana rasa penasaran itu mengantar Abdullah bin Salam yang sebelumnya memeluk agama Yahudi itu ingin mendengar apa pidato Nabi SAW. Saudaraku, memang seluruh kata-kata Nabi adalah mukjizat. Beliau berpidato yang kalau ditranskripkan pidato itu hanya satu baris, tapi mencakup isu agama, politik, ekonomi, keamanan, stabilitas, dan lain-lain sebagainya. Nabi SAW hari itu bersabda kepada manusia, ayyuhan nas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Saudara, Nabi berkata, ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sil arham wa sallu wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Ada 4 poin penting dalam pidato ini. Nabi SAW menyapa manusia dengan kata-kata, wahai sekalian manusia. Nabi tidak menyapa orang-orang muslim saja, tidak. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruhnya. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara komplit, lengkap. Bahkan perhatikan, Nabi tidak memberi nama Yathrib, kota yang waktu itu bernama Yathrib, dengan nama Darul Islam, negeri Islam, atau Darul Iman. Tidak. Nabi memilih kata-kata yang lebih inklusif. Nabi memilih kata Madinah yang artinya adalah berperadaban. Begitulah satu seruan universal dari Nabi SAW melihat seluruh anak bangsa ini dengan kacamata hak-hak dan kewajiban mereka secara setara. Begitulah yang sekarang kita praktekkan dalam tuntunan-tuntunan yang disebutkan Nabi sebagai pidato pertama peradaban itu. Nabi berkata, afshus salam, tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian. Betapa indahnya pidato ini. Nabi menyebutkan asas segala sesuatu itu adalah rasa damai. Saudaraku, mari kita lihat satu poin penting afshus salam ini dalam kehidupan pribadi, keluarga, sosial, dan berbangsa. Bahwa yang paling penting dalam kehidupan setiap personal adalah ada kedamaian di dalam dirinya. Berbuatlah sesuatu yang sesuai dengan nuranimu, biar engkau dapat merasakan kedamaian personal di dalam dirimu. Ajaran-ajaran agama ini menegakkan prinsip-prinsip perdamaian itu, mulai dari perdamaian di dalam hati. Sebab betapa gelisahnya seseorang yang melakukan sesuatu ditolak oleh nuraninya, baik itu karena tekan gitu. Ciptakan kedamaian, ketenangan. Menyebarkan salam bukan hanya simbolik, kata-kata semata, bukan. Tetapi bagaimana kita menyebarkan rasa aman di ruang keluarga, rasa tenang di ruang tamu, rasa penuh kesyukuran di dapur, rasa saling menyayangi, mencintai, mengayomi, melindungi sesama anggota-anggota keluarga. Dalam kehidupan masyarakat juga seperti itu. Mari bersama-sama kita mengerem diri kita dari segala ucapan-ucapan dan ujaran-ujaran serta komentar-komentar yang dapat merusak persatuan dan perdamaian sesama bangsa ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lihatlah, Anda yang hidup di negeri minoritas muslim ini mendapat amanah. Anda adalah duta-duta bagi agama ini. Tunjukkan bahwa agama kita tidak seperti yang banyak disebarkan oleh orang-orang secara keliru. Mereka berkata Islam adalah agama perang, agama yang mencintai kekerasan, disebarkan dengan pedang. Saudaraku, fakta sejarah tidak bisa dibantah. Mulai dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mulai menjadi Rasul pada umur 40 tahun dan Nabi meninggal pada umur 63 tahun. Tolong diperhatikan, karena Anda bergaul itu terjadi 27 kali peperangan. Tapi yang unik, 27 perang Nabi itu selalu disebut dengan kata ghazwah, tidak menggunakan kata harb. Kata ghazwah berarti perang singkat, tidak seperti harb yang berarti masif dan lama. Perang dunia pertama disebut harb, perang dunia kedua disebut harb, tetapi perang-perang Nabi disebut ghazwah, semacam penyerbuan cepat, singkat dan terbatas, tapi memberikan impact yang luar biasa. Lalu para ahli sejarah meneliti rata-rata satu perang Nabi itu berapa lama waktunya. Rata-rata 20 hari. 20 kali 27 hanya 540 hari, setara dengan 1,5 tahun saja. Bayangkan, dari dakwah 23 tahun itu perang hanya 1,5 tahun, setara dengan 7%. Kenapa melihat Islam hanya dari 7% itu? Kenapa? Apa isi 93% dari Islam? Kasih sayang, ekonomi yang berkeadilan, tidak hak asasi manusia. Kenapa melihat kepada yang 7% dan melupakan 93% itu? Inilah jahatnya media. Inilah penggiringan opini. Tapi kita tidak bisa membantah karena kita tidak memiliki ilmu yang cukup bagi agama ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk sama-sama membentuk kedamaian mulai dari rumah. Bagaimana mungkin keluarga muslim yang memahami nilai-nilai ini, hubungan suami istri hanya sebatas komunikasi formal dan normatif, sepi dan hening dari emosional yang dalam, hubungan yang saling mencintai. Refleksikan setiap hari, berapa kali pelukan, berapa kali pujian, berapa kali terima kasih dan maaf di tengah keluarga kita, agar terbentuk kedamaian ini dari rumah kita, lalu itu tercermin ke dalam masyarakat, sosial dan berbangsa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, Nabi SAW setelah menyebut isu keamanan dan stabilitas, Nabi menyentuh aspek ekonomi. Singkat sekali, dalam satu frasa pendek Nabi berkata, wa at'imut ta'am, berilah makan. Nabi secara spesifik menyebutkan tentang ketahanan pangan. Ini bukan hanya menutupi rasa lapar, bukan, tetapi bangsa yang paling berdaulat adalah bangsa yang bisa mandiri secara pangan. Sebab ini adalah kebutuhan dasar manusia. Setinggi dan secanggih apapun teknologi satu bangsa, kalau mereka tidak mandiri secara pangan lalu diboikot dari luar, tidak ada artinya seluruh kemampuan itu. Dalam kehidupan sosial dan di tengah keluarga, sebagai seorang laki-laki harus bertanggung jawab bagaimana bagi nafkah keluarganya. Ini adalah tentang kehormatan di rumah. Bagaimana kita menjaga rizki yang halal bagi keluarga kita, agar terbentuk keberkahan di rumah, agar terbentuk qawamah dalam diri laki-laki, kepemimpinan yang benar-benar berdaulat, supaya padu tercipta satu sistem yang luar biasa di dalam rumah tangga itu. Dalam kehidupan sosial juga seperti itu. Saudaraku, seorang ulama ada yang menyebutkan, jika di negeri muslim ada orang yang kelaparan, maka berarti ada harta di tangan orang kaya yang belum diberikan haknya kepada orang miskin. Sebab jika distribusi zakat, infak, sedekah di dalam Islam ini dapat dilaksanakan dengan baik,
maka mustahil ada kelaparan di tengah masyarakat muslim. Dan ini pernah terjadi, ada sejarahnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika ingin mendistribusikan zakat, kesulitan karena tidak ada orang-orang miskin. Sampai akhirnya kriteria miskin dinaikkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa orang jika memiliki satu rumah saja dan memiliki satu kendaraan saja, maka itu termasuk orang miskin. Saking tidak adanya orang-orang yang hidup di bawah nilai-nilai kesejahteraan, angka-angka kesejahteraan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasilul arham. Sambunglah silaturahim di rumah. Jangan sampai kita dengan pasangan hanya sebatas teman berbagi ruang, tapi bukan teman berbagi perasaan, emosi. Satu indikasi penting dalam keluarga adalah ketika hubungan disatukan dengan kasih sayang yang sempurna, maka setiap pihak merasa merdeka untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pandangannya, tidak terintimidasi satu sama yang lain. Begitu juga orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sosial, ketika Nabi berkata wasilul arham, sambunglah silaturahim. Di tengah kehidupan yang serba digital, kita menghadapi anak-anak yang sekarang disebut natif digital. Artinya mereka memang sejak pertama hubungan sosial mereka dibangun di atas koneksi digital, sehingga mudah sekali bagi mereka untuk follow atau unfollow, untuk like atau dislike, untuk leave group. Sesuatu yang mudah sekali bagi mereka, sehingga dalam kehidupan nyata sehari-hari mereka menerapkan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan digital itu. Ini berbahaya sekali. Maka Nabi menyebutkan satu koneksi yang sangat kuat, sambung silaturahim. Ar-Rahim menunjukkan kasih sayang. Rahim ibu itu terambil dari akar kata yang sama dengan sifat kasih sayang, rahimah. Sebab apa? Yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita saling menjaga toleransi, saling menghormati, menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan yang bertakbir, bertasbih, bertahmid di rumah-rumah Allah menjadi lisan yang menyebarkan fitnah, ghibah, membuka aib saudara kita. Sesuatu yang kontradiktif dalam kehidupan yang menjunjung tinggi silaturahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, poin keempat, Nabi menyebutkan satu kunci kehidupan yang damai dan sukses. Wasallu billaili wan nas niyam. Salatlah di tengah keheningan malam pada saat orang-orang sedang tertidur. Saudaraku, kita mesti memiliki koneksi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun, tolong diperhatikan bagaimana hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalin komunikasi dengan Allah. Betapa luar biasanya Islam memberikanmu kesempatan setiap hari menjalin kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengajukan proposal hidupku 5 kali sehari semalam. Tidak ada yang seintens itu. Ini caramu untuk menunjukkan kepada Allah kelemahan dirimu. Biar turun kekuatan-kekuatan, biar turun pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak mungkin menghadapi hidup ini sendiri, mustahil. Bayangkan 90% organ di dalam tubuhmu saja engkau tidak bisa mengaturnya. 90% lebih berjalan secara autopilot, tidak diatur oleh manusia. Jantungmu memompa, lambungmu menggiling, ginjalmu menyaring. Apakah itu ada peran dari dirimu? Tidak. Kita ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika organ-organ tubuh di dalam itu bekerja sesuai dengan perintahmu, maka ketika tidur engkau tidak mungkin bisa bangun lagi karena dia tidak bekerja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah esensi kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Bagaimana kita membawa seluruh kerja Allah yang mulia itu, seluruh ketetapan-ketetapan takdir yang bijaksana itu, seluruh syariat-syariat yang agung, memperhatikan kehormatan manusia, jiwa manusia, ekonomi manusia, keluarga manusia, keturunan manusia.
bagaimana kita mengagungkan syariat yang sempurna itu. Tidak bisa dibantah. Bagaimanapun berjalannya waktu, dapat melihat bagaimana Islam adalah agama yang paling dapat menjawab kehidupan sosial, menjawab kehidupan pribadi, menjawab isu-isu kesehatan mental, serta membangun ruh yang kuat selain jasad yang juga kuat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalinlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dirimu ini adalah debu, tidak ada kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, banyak orang yang menjalani kehidupan ini menganggap asal dia sudah melaksanakan seluruh sebab-sebab, maka akibat pasti akan terjadi. Tapi dalam kehidupan, coba lihat, ada misalnya dua orang, saudaraku, mungkin juga sebaliknya. Ketika tidak ada sebab-sebab, tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu, merusak hukum sebab akibat untuk berkata kepada manusia, kalau aku berkehendak, maka aku tidak membutuhkan hukum sebab akibat itu. Maka api tidak membakar Ibrahim, laut tidak menenggelamkan Musa, paus tidak menelan Yunus. Sebab-sebabnya sudah ada, tapi Allah Subhanahu, sebab-sebab hilang semua. Sebab-sebab keselamatan ketika sudah dimasukkan ke dalam api, ketika sudah tenggelam ke laut, ketika sudah berada di dalam samudra yang dalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kuasanya, bahwa jika aku menginginkan sesuatu, aku tidak perlu tunduk pada hukum-hukum sebab akibat itu. Gantungkan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak dengan logika seorang penjaga pabrik. Ada seorang penjaga pabrik, bekerja di pabrik itu bertahun-tahun. Setiap sore ketika malam mulai menjelang, dia berkeliling menghidupkan, menyalakan lampu-lampu di sekeliling komplek gudang dan pabrik itu. Bertahun-tahun dia bekerja di situ, sampai timbul perasaan di dalam dirinya, kalau bukan karena aku, pabrik ini akan gelap. Akulah yang menjadi penyebab pabrik ini terang. Hingga suatu hari, saudaraku, ketika ada gardu listrik yang terbakar, sehingga arus listrik ke tempat ini diputus oleh yang berwenang. Pada saat itu dia sadar bahwa lampu-lampu yang nyala selama ini bukan karena dia. Dia hanya menjadi sebab-sebab kecil, tapi ada energi yang lebih besar, ada energi utama. Yang paling penting, energi itulah tidak terputus dalam kehidupan kita. Beginilah cara kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa kehilangan apapun dalam hidupmu, kehilangan anak, kehilangan jabatan, kehilangan kesehatan, kehilangan kekuatan untuk bekerja, tapi jangan pernah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu syarat kehidupan surgawi. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita spirit baru pada Idul Fitri ini, membangun peradaban yang damai pada diri kita, pada keluarga dan pada masyarakat. Kehidupan yang berkecukupan karena kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan yang bergantung kepadanya setiap waktu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluka makarimal akhlaq. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bersilaturahmi dan menyatakan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's okay. Ya, dimatiin dulu.